Rizal sebagai penasehat terdakwa. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Semu 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pencurian pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Muhammad Biki Busiri pada hari ini 23 November 2021. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Semu 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian handphone pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan atas nama terdakwa MIK dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, silahkan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk masuk ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasehat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Muhammad Biki. Ya, betul ya, Mulia. Tempat lahir Tangerang 14 April 2000. Jenis kelamin laki-laki. Warga negaraan Indonesia. Alamat Kampung Cilomo. Agama Islam. Status siswa. Ya, betul ya, Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya siap mengikuti jalannya persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian handphone. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, Yang Mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari Lembaga Bantuan Hukum MUI Kota Tangerang, yaitu Saudara Muhammad Rizal SH. Betul, Muhammad Rizal penasehat hukum saudara. Ya, betul Yang Mulia. Bila sidang selanjutnya akan saya serahkan kepada hakim selanjutnya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Yang majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk membacaan dakwaan. Baiklah, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima dakwaannya? Sudah siap, Majelis
dan denda 900.000. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, saya tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 1 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksinya. Saksi atas nama Siti Arsaya yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Saksi atas nama Siti Arsaya dipersilakan masuk ruang sidang. Baiklah saudari saksi, apakah saudari saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini yang mulia. Baiklah, sidang selanjutnya saya serahkan kepada hakim selanjutnya. Nama Siti Arsaya. Iya yang mulia. Tempat tanggal lahir 17 Juli 2000. Jenis kelamin perempuan. Umur 21 tahun. Agama Islam. Alamat Kabupaten. Pekerjaan buruh. Kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah benar saudari telah melihat saudara Diki mencuri handphone? Iya, saya melihat Muhammad Diki mencuri handphone Silakan jelaskan kronologinya. di rumah saya pada pukul 2 siang. Apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Terdakwa Muhammad Diki bersalah melakukan tindak pidana pencurian handphone sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Terdakwa Muhammad Diki dijatuhkan penjara pidana selama 3 tahun penjara dan denda 900.000. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana
penasehat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia. Silahkan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hargai terdakwa Biki Busiri serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Tak lupa saya ucapkan rasa terima kasih kepada majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada saya penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota keberatan dan nota pembelaan ini. Sebelum saya jauh mengurai apa yang menjadi inti dalam nota pembelaan saya, maka terlebih dahulu saya akan mengajukan pertanyaan penting dalam pengadilan yang mulia ini. Patutkah terdakwa Biki dipidana karena dianggap melakukan kejahatan mencuri, dan adakah bukti yang kuat dan penjelasan lebih akurat? Majelis Hakim yang terhormat serta persidangan yang saya muliakan, persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak manusia. Dan semoga yang mulia bisa bersikap yang seadil-adilnya dan mengetuk palunya bahwa saudara terdakwa Biki tidak bersalah. Untuk menutup pledoi ini, izinkan saya mengutip kata-kata in gobi proleu adalah kata jika tidak keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Demikianlah nota pembelaan saya atas pledoi ini saya bacakan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia saya ucapkan terima kasih. Hormat saya penasehat hukum Muhammad Rizal Lesha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelaan dari pihak terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak terdakwa. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Saya tidak mengajukan replik dan saya tetap pada tuntutan saya, majelis hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian pihak terdakwa tidak mengajukan duplik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang? Ya, sudah siap yang mulia. Baiklah, putusan persidangan hari ini akan saya serahkan kepada ketua hakim. Baik, demikian putusan majelis hakim, diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti atas putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis hakim yang terhormat, saya tidak mengajukan banding dan menerima keputusan tersebut. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 706 PDT G 2021 PN Tangerang dengan terdakwa Muhammad Biki dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Baiklah, saya akan membacakan putusan persidangan hari ini. Putusan nomor 706 PDT G 2021 PN Tangerang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Semu 12 IPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Muhammad Biki, tempat tanggal lahir 14 April 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Cilongok, status siswa, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka
Peradilan Semu 1251 memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu unsur pencurian, barang handphone telah terbukti, CCTV telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 363 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan. Mengadili 1 menyatakan terdakwa Muhammad Diki yang identitas selengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian handphone. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Diki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menetapkan barang bukti handphone, video, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp900.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa 23 November oleh kami Siti Dahlia SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Adinda Azhara SH dan Rizky Chandra SH masing-masing sebagai Hakim anggota 1 dan 2 pada Pengadilan Semu 1251. Putusan yang dimana diucapkan pada hari ini dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Carolina Lingga SH sebagai aditera. Pengadilan Semu 1251 serta dihadiri juga oleh Siti Nurjana SH sebagai jaksa penuntut umum serta Muhammad Rijal SH sebagai penasihat hukum terdakwa. Pada Pengadilan Semu 1251 kami anggota Majelis Hakim Siti Dahlia SH, Hakim anggota Adinda Azhara SH dan Rizky Chandra SH, Panitera Carolina Lingga SH. Show you how to love yourself, but I promise you